bahwasanya dosa kita sesama hamba dengan meminta maaf dan meminta istihlal, penghalalan. Kalaulah ada seteguk air, secuil, sesobek daun, sekerat ranting yang patah karena ulah kita, itu hak saudara kita, tidak akan bisa dihapus oleh Allah kecuali kita minta dihalalkan. Itulah kemudian diambil istilah halal bihalal. Minta istihlal. Kalaulah ada ucapan yang tidak halal, tidak baik, pernah terlontar dahulu, menyakiti, ada statement yang tidak halal yang kita ucapkan kepada sesama saudara kita muslim, kita pun minta dihalalkan. Maksudnya apa? Minta dimaafkan agar halal. Ya, bukan hanya makanan yang halal itu. Ucapan ada halal, ada haram. Ya. Bahkan sorot pandang mata kita, ada sorot pandang mata halal, ada sorot pandang mata haram. Tingkah laku kita ada yang halal, ada yang haram. Kita minta dihalalkan kalaulah selama ini kita melakukan hal yang diharamkan, melanggar hak-hak kita sesama. Demikian kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk tokoh Islam yang hingga akhir hayatnya dalam kondisi jomblo, dalam kondisi bujang, termasuk al-uzzab alladzina yuksiruna al-ilma minaz zawaj, para bujang, para jomblo yang mendahulukan ilmu dan dakwahnya, ya, habis umurnya untuk ilmu dan dakwahnya dan amal solehnya daripada zawat nikah, sampai nggak sempat nikah. Salah satunya ini yang ngarang kitab ini, siapa dia? Imam Nawawi. Salah satunya lagi Ibnu Taimiyah. Salah satunya lagi yang pengarang kitab tafsir yang sangat populer, Imam At-Tabari. Sampai meninggal gak sempat nikah. Bukan gak mau nikah, dia tahu persis. Man raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, yaitu nikah, laisa minni, bukan termasuk golonganku. Ulama-ulama ini bukan gak mau nikah, bukan membenci nikah, gak sempat nikah. Gak bayangkan. Sampai nggak sempat nikah kenapa? Nggak sempat nikah karena belum dapat Ustaz. Nah, belum dapat. Masalahnya bukan belum dapat, bukan nggak mau nikah. Teman sekalian, sampailah kita di bab keutamaan cinta kepada Allah dan anjuran cinta kepada Allah, menyampaikan kepada orang yang dicintainya, yang dicintai, bahwa ia mencintainya karena Allah. Dan apa yang diucapkan ketika orang lain memberitahu tentang cintanya kepada Allah, cintanya kepada dirinya karena Allah, yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya berkaitan dengan bab ini. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Fatah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Asyidda'u 'alal kufar, mempunyai karakter tegas, keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama
mukmin, sesama mereka. Itu ayat pertama yang ditampilkan oleh Imam Nawawi. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Hasyr, walladzina yatabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Ansor yang telah menempati kota Madinah itu dan telah beriman sebelumnya, ya, mereka mencintai, yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka mencintai sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabatnya sesama mukmin yang berpindah berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, kota dia. Mereka mencintai. Bahkan mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW satu persatu. Dipersaudarakan itu ya dianggap saudara, diresmikan. Si fulan, sahabat fulan, saya persaudarakan dengan sahabat fulan. Dipersaudarakan. Kita lanjutkan. Dua ayat ini memberikan satu gambaran bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW mempunyai karakter ruhama, kasih sayang, lemah lembut, saling mencintai kepada sesama mukmin. Ya. Judul yang kita ambil tadi di bab keutamaan cinta karena Allah, anjuran untuk cinta karena Allah. Cinta bukan karena yang lain, cinta karena Allah. Satu hadis yang ditampilkan pertama kali dalam judul ini oleh Imam Nawawi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, salatun, ada tiga golongan, ada tiga kelompok manusia. Man kana fihi, ada tiga hal, bukan tiga kelompok. Salasun, man kana fihi, ada tiga perkara yang barang siapa ada padanya, wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang ada pada dirinya tiga hal ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan bisa merasakan manisnya iman, yaitu ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lainnya. Satu. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai seseorang, mencintai orang lain karena Allah, illa lillah, tidak mencintai kecuali karena Allah. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri, dia sangat benci kalau dirinya kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dia, enggannya dia, takutnya dia, ya, dicampakkan ke neraka. Tiga perkara kalau seorang hamba ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai ketimbang yang lain. Dua, mencintai seseorang karena Allah. Tiga, membenci kepada kekufuran, takut kembali kepada kekufuran, sebagaimana takutnya, sebagaimana bencinya, sebagaimana menghindarnya dia
dari neraka. Takut dicampakkan neraka. Takut kalau dia itu kemudian balik lagi kepada kekufuran. Lalu dia berdoa kepada Allah setiap saat, bahkan setiap kali sholat, bahkan setiap pagi dan sore. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW doa ini, yaitu doa agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut hidayah yang sudah tertanam di dalam hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan itu. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang tidak zalim. Lawan adil zalim. Yang kedua, syabun nasafi ibadatillah, pemuda yang terus semangat nasya ya dalam ibadah kepada Allah. Masih muda, semangat ibadahnya kepada Allah luar biasa. Inilah golongan orang yang dicinta oleh Allah, kemudian nanti mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 3. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya, orang laki-laki rajulun, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya kemana dia berada, masjid. Ingat panggilan Allah, ke masjid. Waktu sholat, masjid. Ke masjid. 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 Terpaut hatinya dengan rumah Allah. Berusaha, rindu hatinya untuk mendatangi rumah Allah, untuk menjadi tamu-tamu kehormatan Allah di tempat-tempat yang mulia di rumah Allah. Soft pertama dia kejar, gak mau menjadi tamu Allah, hanya ada di pinggiran-pinggiran. Hatinya terpaut dengan masjid. Siapa yang dalam hidup ini senantiasa menjaga untuk sholat berjamaah di masjid Allah, di rumah-rumah Allah, hatinya senantiasa rindu dengan masjid, dialah yang mendapatkan naungan nanti salah satunya. Yang ketiga, yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersahabat saling mencintai karena Allah, cintanya karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia berpisah karena Allah. Dia saling mencintai. Mencintai ini maknanya bukan laki-laki mencintai perempuan, laki-laki mencintai laki-laki kemudian homo, bukan. Cintanya itu bukan cinta birahi, bukan cinta nafsu sahwati. Cinta karena ketaatannya
ada sahabat sesama-sama sahabat yang mukmin, sama-sama yang taat pada Allah, menjadi sahabat untuk taat kepada Allah. Dalam susah dan senang, dia bersama. Dia saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran. Dia saling mengingatkan, tidak rela kalau sahabatnya itu terjerumus dalam perkara yang mungkar, yang keji, yang dosa. Maka dia ingatkan, dia saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam perkara-perkara yang baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berapa tadi? 4. Yang kelima. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki, rajulun da'athu, yang dipanggil, yang digoda, imra'atan, seorang wanita, data munsibin wa jamalin, seorang wanita yang cantik lagi menawan. Dia digoda, seorang laki-laki yang digoda perempuan cantik lagi menawan, ada kesempatan yang mengajak dia pun suka, dia pun senang. Tapi kata laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Gak mau digoda perempuan cantik, dianya gak mau. Karena apa? Takut kepada Allah. Laki-laki yang seperti inilah yang dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Yang keenam. Apa yang keenam? Wa rajulun tasaddaqa, seorang yang bersedekah bi shadaqatin, dengan satu sedekah, fa akhfaha, lalu dia sumputin sedekahnya itu, hatta la ya'lama, sehingga tidak mengetahui, shimaluhu, kanannya, kirinya, ma anfaqa yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ibarat ini, ibarat, kata pengibaratan, sampai seolah tangan kirinya nggak ngerti apa yang diinfakkan tangan kanannya, saking disumputin dan sembunyikan. Sampai orang terdekatnya nggak ngerti kalau ternyata yang bangun, yang menyumbang masjid itu si dia. Dia rahasiakan amalnya, dia rahasiakan sedekahnya, dia rahasiakan apa yang dibantukannya itu, sehingga dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa? 6. Yang terakhir, ketujuh, wa rajulun dzakarallahu khalian, seorang yang asik khusyuk berzikir kepada Allah, tegak di malam hari yang sunyi, orang pulas tidur, orang sedang asik-asiknya bermimpi, di tengah lelapnya tidur dia pun bangun berzikir kepada Allah, berdialog kepada Allah, simpuh sujud kepada Allah, wa zakarallah, dan mengingat Allah, khalian, di ketika sunyi, sepi, sendiri, fadat ainahu, lalu matanya berlinang air mata, menangisi dosa-dosa dan kesalahannya, takut akan azabnya Allah, dan memohon akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7. Kita ulang. Pertama, imam yang adil. 2, pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, ibadahnya semangat, masih muda, ibadahnya kuat, ibadahnya getol, semangatnya ibadah luar biasa. Yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya, cinta masjid, hatinya terpaut, tergantung dengan masjid. Kemanapun dia pergi, kemana masjid? Itu ada suara azan, di mana masjid? Yang keempat, seorang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Keempat. Kelima, laki-laki yang diajak serong oleh seorang wanita, dia mengatakan, aku takut kepada Allah. 6,
Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. 7. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah gelap malam sunyi, hanya dirinya dan Allah yang tahu, lalu dia berlinang air mata menangis terhadap dosa-dosanya. Jamaah sekalian, coba satu-satu kita ulas. Imam adil, imam yang tidak zalim, pemimpin yang enggak zalim. Adil itu bagaimana? Menempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya. Lawannya adil, zalim. Zalim itu menempatkan tidak pada tempatnya, tidak pada porsinya. Zalim. Adil dalam pengertian Islam, para ulama memberikan takrif yatahaqqaqu bi'ijtinabil kaba'ir wa ghalibus shaghair. Yang dikatakan adil dalam Islam itu adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan mayoritas dosa kecil. Maka orang fasik itu bukan dikatakan adil. Jadi orang fasik yang pelaku dosa, pelaku maksiat itu nggak mungkin dikatakan dalam Islam adil. Dalam Islam pengertian adil bukan sekedar kalau bagi rata, bukan sekedar memberikan hak-haknya, ya, pada orang yang mempunyai hak. Tetapi lebih dari itu adalah orang itu betul-betul bisa menempatkan dirinya pada tempatnya, tidak merusak dirinya dengan melanggar aturan Allah dan seterusnya. Yatahaqqaqu, hakiki bijtina bil kabair, dia menjauhi dosa-dosa besar, wa ghalibus shaghair, dan mayoritas dosa-dosa kecil, dan mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan secara umum. Adil. Yang kedua, kalau sudah tua, semangat ibadah itu memang sudah seharusnya. Tapi kalau masih muda, semangat ibadah itu yang istimewa. Karena memang logika umum, masih muda ini, sahabat saya dulu masih panjang. Umumnya memang begitu. Dan nanti akan mulai kemudian taubat kembali kepada Allah kalau sudah umur sudah tua. Mulailah badan sudah mulai turun, sudah nggak produktif lagi, sudah mulai banyak penyakit dia rasa, mulai dia bertobat, mendekat ke masjid, mendekat kepada Allah, taubat. Kenapa? Sudah mulai tua, bau tanah. Maka kebalikannya, orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya orang tua tapi ahli maksiat. Tidak tobat-tobat. Orang miskin tapi sombong. Ya. Itu yang sangat dibenci oleh Allah. Tua, ahli maksiat. Miskin, sombong. Kalau orang kaya sombong itu sudah wajar. Memang penyakit orang kaya itu sombong. Ya. Penyakit yang mengiringi orang kaya itu dia sombong. Yang kaya nggak sombong itu istimewa. Ya, kalau miskin nggak sombong itu itu nggak istimewa, itu biasa, memang seharusnya miskin nggak sombong. Kalau muda itu poya-poya itu ya memang ya begitulah anak muda itu. Tapi kalau tua, poya-poya, ahli maksiat, hura-hura, ini yang luar biasa. Ya, muda taat, muda ibadahnya nasyik itu meningkat terus, terjaga terus, ini istimewa. Cuma sekalian, ini hadis yang kedua berkaitan dengan judul perintah atau dorongan untuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Tidak boleh kita membenci bukan karena Allah, itu nggak boleh. Kenapa sampean benci kepada dia? Ya karena dia saya tegur melengos, itu urusan pribadi, nggak usah benci. Kenapa kamu benci dia? Karena dia merendahkan apa yang Allah muliakan. Karena dia menghinakan Allah yang Allah
yang Allah puji. Karena dia memuji, karena dia menyanjung Allah apa yang Allah hinakan, aku benci sama dia. Kepada perilakunya, kepada sikapnya. Kenapa kamu benci sama dia? Karena dia membenci Islam. Karena dia membenci Allah dan Rasulnya. Karena dia membenci simbol-simbol Islam dan seterusnya. Maka ada seorang sahabat, Imam Ali, bukan seorang sahabat, bukan jelas namanya Imam Ali. Ketika Imam Ali dalam sebuah peperangan, musuh sudah jatuh, mau ditikamkan itu pedang, mau ditebaskan, musuh meludahi mukanya. Ya, apa yang terjadi? Dia tahan itu pedang untuk tidak menikam, untuk tidak membunuh musuhnya. Kenapa? Khawatir dia membunuh musuh itu karena apa? Motivasinya itu karena dendam pribadi. Membunuh musuh itu karena emosi pribadi. Urusan pribadi itu dia singkir, nggak jadi dia tebas musuhnya. Kalau kita, nambah ini. Udah kita memang berjuang karena Allah, malah ngeludain, udah posisi sudah kalah telak, ya tinggal nebas pedang, malah ngeludain. Kita nggak jadi dia. Takut kalau kemudian tindakannya itu dinilai oleh Allah karena urusan pribadi. Membunuhnya dalam sebuah peperangan karena urusan pribadi, gak dapat pahala. Kalau kemudian dia tiba-tiba nyerang balik, dia mati, kita mati, matinya bukan mati syahid. Man qatala, siapa yang mati terbunuh, ya, duna muslimin, membela kaum muslimin, bahwa syahid, maka dia syahid. Siapa yang yang terbunuh karena Allah, membela Allah dan Rasulnya, mati syahid. Siapa yang terbunuh karena asabiah, membela sukunya, maka dia tidak mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela, karena dirinya pribadinya dihina, karena nafsu pribadinya, maka tidak mati syahid. Tapi kalau membela kehormatan dirinya, hartanya, mati syahid. Ya, ada beda tipis ya, beda tipis. Man qatala duna malihi wa duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela harta dan jiwanya, mati syahid. Jadi kalau orang dibegal di tengah jalan, mau dirampas hartanya, motornya, kendaraannya, kemudian dikelahi, terbunuh, mati syahid. Ya, karena membela diri. Tapi kalau karena dia kemudian menghina pribadi kita, ya, melecehkan kita, kemudian kita terpancing dengan itu, padahal dia tidak menyerang kita secara membahayakan jiwa, hanya karena melecehkan, merendahkan kita, lalu kita bunuh dia, tidak masuk. Jemaah sekalian, ini mungkin kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak nih hadis-hadis berkaitan dengan itu, bertabur hadis, ada sampai berapa nih? Sampai hadis yang terakhir, hadis yang ke-11. Ada 11 hadis. Baru kita bahas berapa hadis? 2. Ya. 2. Dan perlu diingat, cinta karena Allah, benci karena Allah adalah termasuk simpul ajaran Islam. Tambah satu lagi, satu hadis pendek. Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan berkata pada hari kiamat nanti, akan berseru, aina al-mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang dulu saling cinta, saling kasih karena aku? Motivasinya karena aku, bukan karena harta. Ya, saling cinta karena Allah, bukan saling cinta karena kebetulan sama-sama satu kepentingan. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku naungi, hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis rawahu Muslim. Hampir sama, melengkapi ya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya. Kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.